Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun ajaran baru untuk kelas 10 dan yang naik ke kelas 11. Salam kenal dari Ibu untuk kelas 10 yang naik ke kelas 11. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran sosiologi, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka kalau tak sayang harusnya taruh ya. Oke, perkenalkan nama Ibu Neng Rostiana, mengempu pelajaran sosiologi kelas 10 dan kelas 11. Nah, Ibu di sini tidak akan memulai pembelajaran dulu yang terlalu berat karena takutnya kalian belum tahu sistem pembelajaran dengan Bu Neng seperti apa. Nah, nanti kalian boleh tuh kalau mau komen mau apa, nanti di line komentar kalian boleh bertanya tentang Bu Neng ya. Jadi sesinya di situ aja, nanti Ibu jawab di pembelajaran selanjutnya. Oke, untuk pembelajaran sosiologi sendiri, untuk kelas 11 itu satu semester ada 3 KD. Nah, 3 KD ini kalian harus selesaikan dalam waktu 6 bulan. Jadi kita ada 3 kali ulangan harian dan ada 1 kali ulangan pertengahan semester dan 1 kali ulangan ulangan akhir semester. Nah, di ulangan 3 kali ulangan ini nanti kita akan menggunakan Google Classroom untuk ulangannya dan untuk ujiannya pun akan menggunakan Google Classroom. Nah, di pembelajaran sosiologi sendiri kalian tidak boleh lupa untuk absen karena absen sangat berpengaruh untuk pembelajaran sosiologi. Kalian kalau misalkan izin atau sakit atau apapun boleh langsung ke wali kelas biar wali kelasnya nanti disampaikan, atau kalian tetap absen saja, ditulis di situ sakit atau izin seperti itu ya. Nah, untuk yang alfa berturut-turut 2 kali, maka Ibu tidak mau lagi mengurusi kalian diurus aja sama wali kelas. Terus kalau misalkan sudah 3 kali, kalian tidak boleh mengikuti ulangan harian untuk pelajaran sosiologi. Itu sanksinya ya, kita sepakat di sini. Terus untuk pembelajaran sosiologi juga, kalian harus memiliki buku catatan. Kalian boleh membeli buku akuntansi yang tebal, itu untuk menulis pembelajaran sosiologi. Jadi setiap ada catatan materi, kalian harus ditulis. Setiap materi pertama sampai terakhir, kalian harus menuliskan catatan-catatannya. Boleh menggunakan pulpen merah, hijau, kuning, biru. Ibu tidak mematok harus warna hitam, tapi tidak boleh menulis dengan menggunakan pensil. Seperti itu ya. Nah, untuk KD yang ada di sosiologi semester 1 itu ada 3 KD. 1 kelompok sosial, 1 lagi permasalahan sosial dan masyarakat, 1 lagi ada perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Seperti itu. Nah, untuk pembelajaran pertama itu ada kelompok sosial. Nah, tapi sebelum Ibu maju ke pembelajaran kelompok sosial, Ibu pengen tanya deh, kalian dulu belajar sosiologi kan dengan Bu Depi ya. Nah, Bu Depi itu adalah adik kelas Ibu. Nah, Bu Depi itu sebenarnya bukan mengajar sosiologi, tapi dia membantu untuk mengajar sosiologi karena kurangnya guru. Nah, Ibu akan menjelaskan lagi untuk memorize kalian apa sih itu sosiologi. Sosiologi itu adalah pembelajaran ilmu sosial atau ilmu masyarakat. Nah, apa bedanya sama sejarah? Kalau sejarah itu masa lampau, masyarakat yang masa lampau itu dibahas oleh sejarah. Tapi kalau pembelajaran geografi apa, Bu? Geografi itu tentang alam semesta. Jadi misalkan tentang kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa di bumi, itu termasuk kajian dari geografi. Nah, kalau ekonomi, Bu, kalau ekonomi itu lebih ke bidang keuangan, pemasaran, seperti itu. Nah, kalau sosiologi ini unik, ini ilmu pembelajaran yang baru hadir tahun 1996, dan tidak semua kampus negeri itu ada pembelajaran, ada jurusan sosiologi. Apalagi sosiologi pendidikan itu hanya beberapa kampus negeri yang mengadakan. Nah, kalau murni juga nggak terlalu banyak seperti itu. Nah, jadi apa sih Bu bedanya sosiologi dengan pembelajaran sejarah gitu kan? Nah, kalau pembelajaran sejarah tadi masyarakat di masa lampau, tapi kalau misalkan sosiologi itu permasalahan yang ada di masyarakat saat ini. Jadi update misalkan contoh, ketika kalian orang pernah terjadi gitu ya, ada beberapa style yang muncul, misalnya demam Korea gitu kan. Semua orang menonton Korea. Nah, itu adalah kajian sosiologi. Karena itu update gitu ya. Terus misalnya lagi ketika banyak anak perempuan atau anak laki-laki usia remaja menggunakan behel padahal giginya rapi gitu.
Nah, itu juga termasuk ke dalam kajian sosiologi. Jadi misalkan ya, kok pakai behel padahal giginya rapi gitu. Nah, itu termasuk ke dalam kajian sosiologi. Misalnya judulnya bisa fenomena penggunaan behel di kalangan remaja. Atau misalnya lagi baju, ya. Baju itu banyak tren. Nah, itu fashion juga masuk ke dalam kajian sosiologi. Misalnya fashion celana pensil. Itu banyak anak remaja yang menggunakan celana pensil gitu ya. Nah, itu disebut dengan fenomena celana pensil gitu ya. Nah, itu di sosiologi dipelajari. Jadi sebenarnya intinya kalau pengen bisa pinter sosiologi, kalian tinggal update berita-berita yang lagi update sekarang di sosiologi, terus kalian berani berpendapat, kalian berani mengungkapkan sesuatu, maka kalian sudah mempelajari sosiologi dengan baik gitu ya. Jadi kalau sosiologi itu kita ilmu yang real nyata saat ini ada gitu. Saat ini apa sih? Misalkan kayak pandemi corona, COVID. Ini adalah termasuk ke dalam kajian sosiologi. Itu bagaimana perubahan sosial di masyarakat itu berubah. Atau sekarang ini, kita kaitkan dengan kajian kita kelompok sosial. Nah, kalau dulu banyak mungkin kelompok-kelompok gak sebanyak sekarang. Kayak sekarang tuh ya, kelompok-kelompok tuh banyak. Ada kelompok pencinta kucing, kelompok penyuka skateboard, kelompok penyuka warna yellow misalnya, atau kelompok jomblo-jomblo sejati gitu ya, atau kelompok misalnya misalnya apa ya? Misalnya kesamaan yang sama, misalnya penyuka seblak gitu ya. Atau pernah ada nih pembelajaran dengan saya dulu kakak kelas kalian suruh bikin apa sih contoh kelompok yang dulu tidak ada, sekarang ada. Mereka menjawab, ada Bu, misalkan pecinta skincare. Sekarang banyak anak gadis gitu ya, kalau malam hari itu skincarean gitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam kelompok sosial penyuka skincare, dan itu bisa disebut dengan kajian sosiologi. Nah, kalau kita tentang mempelajari tentang kelompok sosial ini, ya, kelompok sosial ini, itu nggak sulit-sulit gitu sebenarnya. Karena kenapa? Karena kelompok sosial itu sendiri, itu ada di masyarakat kita. Misalnya kelompok guru, kelompok kelas 10, 11 IPS 1, 11 IPS 2, 11 IPS 3. Nah, itu termasuk ke dalam kajian kelompok sosial. Atau misalkan kalau di eskul, kita ada eskul pramuka, ada eskul marawis, eskul padus, eskul karate, basket, futsal, nari. Itu termasuk ke dalam kelompok sosial yang ada di masyarakat. Sebenarnya kalian sudah paham, tanpa Ibu harus jelaskan sebenarnya paham gitu. Apa sih konsep dasar kelompok sosial itu? Oke, di dalam masyarakat kita lihat dulu. Ada yang namanya gini, individu, masyarakat terdiri dari individu-individu, ya kan? Ketika individu itu bersatu, maka akan terjadi kelompok. Maka yang jadi masyarakat itu disebut dengan kelompok. Karena di dalam masyarakat itu ada RT, RW, lurah, dokter, guru, ABRI, pengangguran, itu termasuk ke dalam kelompok. Ya, kita bahas dulu yang A nih, konsep dasar kelompok sosial, gitu ya. Jadi misalnya ketika manusia, ibu sendiri nih, ibu bukan kelompok, tapi mungkin ibu bisa bilang saya kelompok dari guru BM1, gitu ya. Tapi kalau saya sendiri dilihat oleh kalian dari rumah nih, gitu kan, oh Ibu Neng sendiri berarti bukan kelompok. Tapi ketika ibu, misalkan di depan sini ada Bu Aminah, misalkan lagi ada Pak Harapan, atau misalkan lagi ada Pak Muklis, atau ada Pak Budi. Nah, kita lebih dari satu orang berkumpul. Nah, itu bisa disebut dengan kelompok sosial. Nah, mungkin sampai sini sudah agak mulai terbuka gitu ya. Oh, jadi kelompok itu satu cirinya. Lebih dari satu orang atau lebih dari 2 orang itu termasuk ke dalam kelompok sosial gitu ya. Jadi sebenarnya mudah sekali untuk dipahami konsep dasar kelompok sosial ini. Gitu. Jadi yang kedua, cirinya lagi apa? Ketika orang membentuk kelompok itu, kenapa sih orang ingin membuat kelompok? Salah satunya adalah mencari kesamaan dengan orang yang orang berbeda tapi punya kesamaan gitu. Misalnya Bu Depi. Misalnya Bu Depi suka warna hijau, Ibu suka warna hijau. Bisa saja kita bikin kelompok penyuka warna hijau. Gitu ya sayang, paham ya sayang ya? Atau misalkan nih,
Di antara kalian mungkin ada yang namanya Anissa. Terus ada juga yang namanya Dewi. Ada juga yang mungkin namanya Tini atau Aisyah. Nah, kalian berkumpul, ternyata kita punya kesamaan yang sama ya, suka makan seblak. Nah, kalian bisa bikin dasar kelompoknya itu adalah karena penyuka seblak. Gitu. Bagaimana? Ibunya nggak terlalu cepat ya menjelaskan. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti ritme ibu dalam mengajar sosiologi. Gitu. Nah, ini baru pengenalan ya. Terus selain kita akan membahas tentang konsep dasar kelompok sosial, kita juga akan membahas tentang pembentukan kelompok sosial. Nah, pembentukan kelompok sosial ini syarat ya. Kenapa orang syarat-syaratnya gitu? Bagaimana sih orang bisa membuat kelompok gitu ya? Yang jelas Ibu kasih dulu sebentar aja, walaupun kita belum bahas ya, kita belum masuk ke dalam materi pembentukan kelompok sosialnya. Tapi cukup sedikit Ibu share, kenapa pembentukan kelompok seorang sosial. Cirinya itu, kalian harus punya struktur, ketua, seperti biasa. Terus kalian punya visi misi. Kenapa sih dibentuk kelompok ini? Apa tujuannya? Ada nggak manfaatnya, khususnya untuk diri kalian atau umumnya untuk orang lain gitu kan? Nah, selanjutnya ada yang C, itu ragam kelompok sosial serta partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Ya pasti baru dengar ya, apa sih partikularisme dan eksklusivisme? Nanti kita akan bahas. Oke, kita ganti slide dulu ya. Oke, sebelum kita berganti slide, oke ya. Nah, kalian bisa membaca dulu nih 3 materi ya. Oke, tujuan kalian mempelajari ini banyak sekali manfaatnya ya. Kalian bisa menganalisis kenapa sih orang membuat kelompok itu seru loh. Kamu bisa lihat ya gitu. Kenapa orang-orang bersatu gitu. Orang-orang bergabung. Kenapa sih? Nah, kita bisa menganalisisnya. Terus bisa berdiskusi dengan orang. Jadi itu jadi sebuah obrolan. Jadi sebenarnya sosiologi itu kalau kalian sudah bisa berpendapat, beropini, menganalisis, itu kalian sudah bersosiologi. Nah, kalian juga jangan kaget ya, dengan Ibu orangnya kita terbuka. Di sosiologi itu pembahasannya banyak sekali. Kita bisa melampaui, tapi kalian nggak boleh pakai sudut pandang, ketika belajar sosiologi, cukup sudut pandang dengan sosiologi. Kita nggak boleh menyamakan dengan sudut pandang agama, atau sudut pandang ilmu lain. Kenapa? Karena ada beberapa pembelajaran sosiologi itu tidak bisa dipandang oleh sudut agama. Nanti kalau kalian misalnya kuliah nanti jurusan sosiologi, kalian akan dapat namanya sosiologi agama. Kalau kalian senang ya, kalian bisa berkuliah di Universitas di Jakarta atau di UPI yang ada sosiologi atau UI gitu ya. Nah, ada beberapa pembelajaran misalkan yang nggak bisa dipakai sudut pandang agama, gitu ya. Ketika kita bilang gini, seseorang wanita misalnya dia mencuri, secara agama, secara hukum itu salah. Tapi ketika secara kemanusiaan, secara sosial, kita akan mencari dulu kenapa dia harus mencuri. Pasti ada faktor-faktor tertentu yang membuat dia harus melakukan itu. Nah, itulah sebagai manusia makhluk sosial, kita akan merasa, oh iya ya, mungkin kalau saya di posisi dia, bisa aja seperti itu. Tapi walaupun secara agama dan secara hukum tetap aja salah, walaupun alasannya segimanapun, gitu ya, Nah ya. Jadi kita harus bedakan itu. Nah, mudah-mudahan kalian mulai terbuka ya. Sosiologi itu sebenarnya hanya opini, pendapat, tapi tetap dalam arahan ilmu sosiologi gitu. Nah, dengan kalian mempelajari kelompok sosial ini, Ibu harap kalian bisa melihat keragaman kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat. Ya, terus kalian bisa menganalisis, melakukan pengamatan. Kenapa ya kelompok ini, kenapa kelompok ini gitu kan. Bu, kalau misalkan gini. Bu, kalau partai itu termasuk ke dalam kelompok gak sih? Iya, partai termasuk ke dalam kelompok. Makanya yang tadi Ibu bilang, kembali ke dasar kelompok. Ketika seseorang, walaupun kalian tidak saling kenal, itu kalian termasuk ke dalam kelompok. Kok bisa, Bu? Bisa. Oke. Kalian misalkan nonton konser nih. Kiri kanan kalian nggak kenal. Tapi kalian asik joget gitu kan. Kalian asik joget gitu. Tapi kita nggak kenal nih kiri kanan kita tuh siapa gitu ya. Tapi tetap itu termasuk ke dalam kelompok. Itu namanya jenis kelompoknya adalah kerumunan. Kerumunan tak beraturan. Jadi ada kerumunan di mana kalian itu terbentuk secara spontan. Nanti kita akan lanjut ke sana. Pasti insya Allah seru ya.
Oke, selanjutnya kita akan berganti pembahasan. Pokoknya kalian intinya setelah mempelajari ini, Bu harap kalian bisa mengetahui tentang syarat dan ciri kelompok sosial. Nah, sambil kalian bisa melihat lagi ya di pinggir ini apa saja gitu. Oke, selanjutnya di sini akan dibahas tentang pengertian dan ciri-ciri kelompok sosial. Nah, pengertian dan ciri-ciri kelompok sosial di sini ya. Ciri-ciri, tadi kita udah sedikit bahas di dasar ya. Ciri-ciri kelompok itu biasanya memiliki hobi yang sama. Ada anggota lebih dari satu. Ada struktur. Tujuan yang sama. Atau keinginan yang bersama. Atau sesuatu yang ada samanya gitu lah. Itu bisa dibilang dengan kelompok sosial. Ketika kalian gini, misalnya partai ada banyak, tapi kalian akan memilih misalnya, saya lebih memilih Partai Golkar misalnya. Oh, karena saya sepaham dengan visinya. Atau saya akan pilih Partai PDI karena saya sepaham dengan partai itu. Atau ketika kalian pemilihan presiden, kalian akan pro dan kontra dengan kelompok-kelompok masing-masing. Seru ya? Nah, itu dimaksud dengan kelompok sosial. Jadi kalian sebenarnya sudah sebenarnya tanpa kita mempelajari, kita tanpa sadari, kalian itu sudah termasuk ke dalam kelompok. Coba nanti kalian boleh ya tulis di komentar kalian itu bergabung dengan kelompok apa saja. Misalnya saya Bu punya kelompok namanya genggong apa, atau Bu saya punya kelompok kelompok pecinta tanaman, Bu saya gabung loh Bu dengan kelompok fotografi, atau Bu saya gabung loh. Kalian boleh tulis di komentar, Ibu pengen tahu kalian itu tergabung dalam kelompok apa saja gitu ya. Bu saya sukanya dengan kelompok Marawis, Bu saya dengan kelompok pengajian. Nah boleh, silakan nanti Ibu minta kalian coba tulis di komentar ya. Kalian tulis di komentar, terus kalian lihat gitu ya. Kalian termasuk ke dalam kelompok-kelompok apa. Nah fungsi kelompok sosial, ini akan kita kaji juga nanti ya. Ini belum mendalam. Nah fungsi kelompok sosial di sini, ini ada beberapa fungsi ya untuk kelompok sosial. Nanti kita akan bahas, tapi Ibu akan kasih konsep-konsepnya aja, sedikit-sedikit saja gitu ya. Nah, fungsi kelompok sosial, satu, pastinya kita akan lebih mudah untuk dikenali sebagai identitas. Itu fungsi pertama loh. Kayak sekarang nih, kalian, orang nggak tahu loh, kalian anak mana. Tapi ketika kalian pakai badge sekolah BM1, kalian berarti orang udah tahu, oh kelompok kalian termasuk ke dalam kelompok BM1, identitas kalian BM1. Gitu. Atau misalkan ketika kalian menggunakan komunitas motor ceper gitu ya, komunitas motor ceper gitu. Nah, orang udah bisa tahu gitu, oh itu sebagai identitas kamu bahwa kamu adalah anggota dari komunitas motor ceper gitu ya. Atau kamu termasuk ke dalam bola. Misalkan komunitas futsal Citaringgul. Bu itu termasuk ke dalam kelompok? Iya dong, komunitas juga termasuk ke dalam kelompok. Terus apa bedanya Bu pengertian kelompok dengan komunitas? Kalau komunitas itu satu wilayah yang sama. Misalnya nih, komunitas Slankers Bekasi. Atau komunitas Slankers Citaringgul. Sama Slankersnya, tapi wilayahnya yang berbeda, itu yang disebut dengan komunitas. Paham nggak? Paham ya, jadi itu termasuk ke dalam kelompok. Nah, cuman dari turunan kelompok sosial yang lainnya. Gitu. Terus selain sebagai identitas, kelompok juga bisa membuat kita lebih banyak pertemanan atau ilmu yang didapat dari rekan-rekan kita di sesama kelompok. Gitu. Ketika kalian gabung ke dalam kelompok pecinta kucing, kalian bisa tahu nih, oh kucing ini termasuk ketika kita masuk kelompok kucing nih, oh kucing ini kalau sakit batuk dikasih obatnya ini loh karena saya pernah nyoba cocok gitu. Untuk kelompok sosial dalam pendekatan sosiologi kita akan menggunakan beberapa teori untuk mengkaji kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat. Gitu. Bisa misalkan pendekatan-pendekatan sosiologi secara konflik, secara yang lainnya. Seperti itu ya sayang. Selanjutnya kita akan lanjut lagi ke slide selanjutnya ya. Jadi kalian bisa sambil ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian dan ciri-ciri kelompok sosial. Nah, kelompok ciri-ciri sosial. Jadi ini udah ada pertanyaan ya. Apakah
yang dimaksud dengan kelompok sosial. Jadi kelompok sosial tadi kita bisa bilang bahwa seseorang yang bergabung dalam satu tempat lebih dari satu orang memiliki identitas, memiliki ciri yang sama. Oke, mungkin sampai sini dulu ya, Ibu menjelaskan pembelajaran sosiologi. Kita akan lanjut lagi. Oke, tadi Ibu udah pesan ya, kalian boleh tulis di komen, kalian termasuk ke dalam kelompok apa saja. Terus kalian boleh list di komen juga apa pertanyaan yang ingin kamu sampaikan kepada Ibu. Karena kita tidak tatap muka ya sayangnya, kamu belajar di rumah dan Ibu di sekolah. Jadi kalian boleh, kalau ada pertanyaan, kalian tulis di situ. Mau nanya tentang bukunya, yang ini, yang itu boleh. Tugasnya bagaimana, kalian boleh tulis di komentar, nanti Ibu balas. Terus, kalian lanjut, jangan lupa absennya ya, karena Ibu akan absen. Terus kalian juga jangan lupa pembelajaran kita ketemu lagi di hari Kamis, dengan sistem yang sama mungkin ya, kalian tugasnya dikumpulkan, jangan lupa. Ibu hanya pengen tahu kalian di komentar aja dulu. Ibu nggak akan ngasih tugas dulu. Kalian tulis di komentar ikut kelompok apa. Kalau tidak, kenapa saya nggak ikut gabung kelompok? Terus tadi kalau ada pertanyaan boleh taruh di komentar. Oke? Mungkin cukup sekian dari Ibu. Mudah-mudahan sekilas pertemanan kita ini bisa menjadi silaturahmi yang panjang ke depannya, dan kalian menyukai pelajaran Ibu, dan Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah penjelasan dari Ibu. Akhirnya Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.